Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Alessandra Riana Ramadanti, NIM 1863-1008 akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian standar akuntansi keuangan syariah. Standar akuntansi merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain-lain. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain yaitu PSAK IFRS, SAK ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM. Baiklah, yang kedua yaitu sejarah pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan tahun 1602 sampai 1799. Saat zaman kolonial telah dilakukan pencatatan sederhana. Pada tahun 1800 sampai 1942, saat zaman penjajahan Belanda telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Tahun 1942 sampai 1945, pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang dilakukan harmonisasi terhadap standar keuangan, salah satunya harmonisasi pada standar IFRS. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang berdiri sejak tahun 1957 merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang terus dilakukan pengembangan standar untuk menyesuaikan dengan dunia usaha dan profesi akuntansi dan merupakan anggota dari International Federation of Accountants atau IFAC. Pada tahun 1973 dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-Bahan dan Struktur GAAP dan GAAS, yang selanjutnya pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Pada tahun 1994, Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan yang kemudian pada tahun 1998 berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Baiklah, yang ketiga yaitu jenis standar dan pedoman akuntansi keuangan yang ada di Indonesia, yaitu PSAK IFRS, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan International Financial Reporting Standard, adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu SAK ETAP, adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas atau perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Nah, yang ketiga yaitu PSAK Syariah. PSAK Syariah sebuah pedoman akuntansi yang dapat digunakan lembaga yang memiliki kebijakan syariah dalam kegiatan bisnisnya. Bisa dibilang bahwa PSAK Syariah adalah standar akuntansi keuangan yang jenisnya yang baru. Berbeda dengan PSAK jenis sebelumnya, PSAK Syariah ditetapkan Dewan Akuntansi Syariah. Tujuan dari PSAK Syariah adalah untuk menyelenggarakan beragam lembaga yang memiliki basis syariah di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu SAK EMKM. SAK EMKM yang disusun guna memenuhi kebutuhan laporan keuangan pada entitas mikro kecil dan menengah. Acuan dari SAK EMKM adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM ditujukan bagi entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP. Entitas yang menggunakan SAK EMKM sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dapat membuat
secara eksplisit serta tanpa terkecuali mengenai kepatuhan pada SAK EMKM di catatan laporan keuangan. Tentunya, kepatuhan penyusunan laporan keuangan tersebut dapat dilihat saat entitas telah patuh dengan semua persyaratan yang ada pada SAK EMKM. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu SAP. Jenis standar akuntansi keuangan di Indonesia yang terakhir adalah standar akuntansi pemerintah. Sesuai dengan namanya, SAP diterapkan bagi entitas pemerintah dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, poin yang keempat yaitu PSAK yang mengatur akuntansi lembaga keuangan syariah. PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, dan juga menyajikan sebuah laporan keuangan. Di dalam PSAK terdapat kumpulan dasar atau prinsip dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi tujuan umum atau bisa disebut general purpose financial statements. Nah, standar pelaporan keuangan yang berbasis syariah yaitu yang pertama PSAK 101. Penyajian laporan keuangan syariah PSAK nomor 101 ini berfungsi untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum general purpose financial statements untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Nah, yang kedua, PSAK nomor 102 yaitu akuntansi murabaha. Akuntansi murabaha merupakan akad penyediaan barang berdasarkan prinsip jual beli di mana bank membelikan kebutuhan barang nasabah atau investasi atau modal kerja dan bank menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan prinsip persaudaraan atau ukhuwah. Rukun murabaha yaitu yang pertama subjek, penjual dan pembeli, yang kedua objek, dan yang ketiga akad. Nah, syarat murabaha yaitu yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Dan yang kelima atau yang terakhir, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya bila pembelian dilakukan secara hutang. Nah, yang ketiga yaitu PSAK nomor 103 yaitu akuntansi salam. Salam adalah akad pembelian suatu hasil produksi atau komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera sesuai dengan persyaratan tertentu atau penjualan suatu komoditi untuk pengiriman yang ditangguhkan dengan pembayaran segera atau di muka. Adapun rukun salam yaitu yang pertama subjek, muslam pembeli dan muslam ilaih penjual. Nah, yang kedua akad, yang ketiga ma'qud alaih meliputi dua hal yaitu modal atau harga dan muslah fi barang yang dipesan. Nah, adapun syarat salam yaitu yang pertama modal atau harga harus jelas dan terukur. Berapa harga barangnya, berapa uang mukanya, dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya. Yang kedua, muslam fih, yaitu barang yang dipesan. Harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas, dan kuantitasnya. Nah, yang keempat yaitu PSAK 104 yaitu akuntansi istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Terdapat istilah istisna paralel yaitu akad yang memerlukan pihak lain sebagai pembeli untuk memenuhi kewajibannya si pemesan kepada pembeli. Rukun istisna yaitu yang pertama subjek, syani atau produsen atau penjual, dan mustasni konsumen atau pembeli. Yang kedua ma'qud alaih barang yang dipesan, dan yang ketiga akad. Nah, syarat istisna yaitu jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya jelas.
Yang kedua, barang berlaku muamalat di antara manusia. Dan yang terakhir, tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang dipesan. Yang kelima yaitu PSAK 105, yaitu akuntansi mudharobah. Mudharobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua yaitu pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana apabila kesalahan terjadi murni karena regulasi usaha. Tetapi jika kesalahan atau kerugian disebabkan karena kelalaian mudharib, maka kerugian ditanggung oleh mudharib. Prinsip dalam mudharobah adalah persaudaraan. Nah, rukun mudharobah yaitu yang pertama, subjek, pemilik modal, sohibul mal, dan pengelola dana mudharib. Yang kedua, objek. Yang ketiga, akad sigat. Nah, syarat mudharobah yaitu yang pertama, modal di tangan pengusaha berstatus amanah seperti wakil dalam jual beli. Yang kedua, pengusaha berhak atas kerugian sesuai kesepakatan. Yang ketiga, komponen biaya disepakati sejak awal akad. Dan yang terakhir, pemilik modal sohibul mal berhak atas keuntungan dan menanggung resiko. Yang keenam yaitu PSAK 106, yaitu akuntansi musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Rukun musyarakah yaitu subjek akidani, yang kedua objek makud alaih, dan yang ketiga akad, yang keempat nisbah bagi hasil. Nah, syarat musyarakah yaitu diperbolehkan untuk menerima atau mengirim wakil untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak lainnya. Yang kedua, persentase pembagian keuntungan jelas. Yang ketiga, keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan sesuai kesepakatan. Nah, yang ketujuh yaitu PSAK 107, akuntansi ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Nah, rukun ijaroh yaitu subjek, mujir, pemberi sewa, dan mustajir, penyewa. Yang kedua objek, yang ketiga akad. Syarat ijaroh yaitu kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan penyewaan. Yang kedua, barang yang disewakan tidak termasuk kategori haram. Dan yang ketiga, harga sewa harus terukur. Nah, yang ke-8 yaitu PSAK 108, akuntansi transaksi asuransi syariah. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Prinsipnya adalah persaudaraan atau ukhuwah. Nah, yang ke-9 yaitu PSAK 109, zakat dan infak atau sedekah. Menurut PSAK nomor 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahik. Yang terakhir yaitu PSAK 110, akuntansi sukuk. PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk, ijaroh, dan sukuk mudharobah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi suku, ijaroh, dan suku mudharobah, baik sebagai penerbit suku maupun investor suku. Suku adalah efek syariah berupa sertifikat ataupun bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak terpisahkan atau terbagi. Atas yang pertama, aset berwujud tertentu. Yang kedua, manfaat atas aset
berwujud tertentu, baik yang sudah ada pun yang akan ada. Yang ketiga, jasa yang sudah maupun yang akan ada. Yang keempat, aset proyek tertentu. Atau yang kelima, yaitu kegiatan investasi yang telah ditentukan. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua. Yang pertama yaitu pengertian asuransi syariah. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah perjanjian dua orang pihak atau lebih, dengan mana pihak tertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Nah, yang kedua yaitu hal-hal yang terkait asuransi syariah. Yang pertama, jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama, asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang kedua, asuransi pendidikan syariah. Dengan asuransi ini, dana pendidikan akan telah disepakati akan diberikan kepada penerima hibah atau anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Ahli waris juga tetap akan mendapatkan manfaat dana pendidikan apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang ketiga, asuransi kesehatan syariah. Asuransi yang akan memberikan santunan atau penggantian jika peserta asuransi sakit atau kecelakaan. Yang keempat, asuransi dengan investasi atau unit link syariah. Produk yang memberikan manfaat asuransi dan manfaat hasil investasi. Sebagian premi yang dibayar dalam investasi ini dialokasikan untuk dana tabaruk dan sebagian dialokasikan sebagai investasi peserta. Nah, yang kelima yaitu asuransi keuangan syariah. Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan. Nah, yang selanjutnya yaitu asuransi syariah berkelompok. Asuransi ini dirancang khusus untuk peserta kumpulan seperti perusahaan, organisasi, maupun komunitas. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak, asuransi ini lebih murah bila dibandingkan dengan asuransi syariah individu. Yang terakhir, asuransi haji dan umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jamaah haji atau umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji atau umroh. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip asuransi syariah. Beberapa prinsip yang terkandung dalam asuransi syariah yaitu yang pertama, saling bekerja sama atau bantu-membantu. Seorang muslim bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan saudaranya yang akan menimbulkan sikap saling membutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang ketiga yaitu saling melindungi dan berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain. Hubungan sesama Muslim ibarat suatu badan yang apabila satu anggota badan terganggu atau kesakitan, maka seluruh badan akan ikut merasakan. Nah, yang ketiga yaitu mekanisme kerja asuransi syariah. Di dalam operasional syariah yang sebenarnya terjadi adalah sering bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta itu sendiri. Perusahaan diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan. Yang pertama yaitu underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Nah, yang kedua yaitu polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu premi atau kontribusi. Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi beberapa bagian, yaitu yang pertama premi tabungan, yang kedua premi tabaruk, yang ketiga premi biaya, yang keempat pengelolaan dana asuransi atau premi. Nah, yang ke-C yaitu PSAK Syariah 108 akuntansi transaksi asuransi syariah. Pernyataan standar asuransi keuangan 108 asuransi transaksi asuransi syariah PSAK 108 pertama kali dilakukan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 28 April 2009. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.